Di bagian sebelumnya Nian Bing terpojok. Ditambah Bing Lu meminta permata itu, namun Nian Bing tidak memberikannya, karena itu pemberian dari sang ibu. Mereka tidak ada pilihan lain, sehingga Nian Bing lebih memilih untuk melompat ke bawah. Secara tiba-tiba tubuh Nian Bing menyala. Ia mendengar suara bahwa dirinya harus bertahan hidup. Nian Bing tersadar dan berusaha untuk muncul ke permukaan air. Di atas, Bing Lu dan dua rekannya merasa heran. Bagaimana bisa Nian Bing mengeluarkan dua elemen yang bertentangan itu secara bersamaan, walaupun masih terbilang cukup sederhana. Akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong. Di hutan bunga persik, seorang kakek yang sedang menjaring ikan di tepi sungai. Dirinya sangat bosan setiap hari hanya makan sayur-sayuran. Tidak berselang lama jaringnya bergerak. Dengan penuh semangat ia menarik jaringnya, dan ternyata itu bukanlah ikan, melainkan Nian Bing yang masuk ke jaring. Kakek Zaji membawa Nian Bing ke rumahnya. Kini Nian Bing telah tersadar dari pingsannya dan mencium aroma masakan yang sepertinya sangat lezat. Secara kebetulan ia sangat lapar. Ia ketakutan melihat kakek Zaji. Kakek Zaji berkata bahwa dirinya lah yang menyelamatkannya. Nian Bing berterima kasih pada kakek Zaji. Kemudian kakek Zaji menanyakan nama Nian Bing, sekaligus bagaimana ia bisa hanyut di sungai. Akan tetapi Nian Bing tidak berkata sebenarnya, karena dirinya takut jika kakek Zaji memberitahukan dirinya kepada Kekaisaran Pagoda Es. Maka dari itu ia berkata bahwa dirinya tidak ingat apa-apa selain namanya, bahkan nama orang tuanya pun tidak ingat. Kakek Zaji menyuruhnya untuk makan bubur yang telah ia buatkan, serta mengizinkan Nian Bing untuk tinggal bersamanya, sementara memulihkan ingatannya itu. 1 bulan kemudian, di hutan bunga persik, Nian Bing melampiaskan kemarahannya kepada Pagoda Dewa Es yang menyebabkan kehancuran pada dirinya. Tanpa ia sadari, ternyata dirinya memiliki sihir es yang bisa memperkuat tubuh esnya. Secara bersamaan, ia dikejutkan dengan seorang wanita yang melintas di dekatnya. Ia mengejar wanita itu. Terjadilah pertarungan, namun Nian Bing sangat mudah dijatuhkan. Menyadari cadarnya terbuka, wanita itu pun berlalu pergi. Di sini, Nian Bing menyadari bahwa kemampuannya belum ada apa-apanya. Bahkan melawan seorang gadis saja ia tidak mampu. Sepulangnya dari hutan bunga persik, ia disambut baik oleh kakek Zaji, serta menyuruhnya untuk makan terlebih dahulu. Saat makan, Nian Bing menceritakan pada kakek Zaji bahwa di hutan bunga persik ia melihat seseorang. Kakek Zaji kaget mendengarnya. Tidak mungkin ada seseorang di hutan bunga persik, karena hutan tersebut dipenuhi oleh racun, serta tidak mungkin ia keluar masuk hutan tanpa penawarnya. Bahkan kakek Zaji telah bertahun-tahun di hutan itu, sedikit pun ia belum pernah melihat batang hidung seseorang. Kakek Zaji menganggap bahwa Nian Bing terlalu lama di hutan, sehingga obat penawar yang ia berikan tidak lagi berefek sehingga mengalami halusinasi. Merasa bosan karena selalu ditanya-tanya oleh kakek Zaji, ia pun mengarang cerita sendiri. Pada saat itu dirinya berjalan-jalan di pegunungan.
bersama orang tuanya. Namun secara tiba-tiba mereka diserang oleh para bandit. Ayah dan ibunya meninggal demi menyelamatkan dirinya. Mendengar cerita itu, kakek Zaji tak sanggup mendengarnya lagi. Ia mencoba untuk menghibur Nianbing dengan cara membuatkannya makanan yang enak dan terbaik dibuat dengan pisau dewa. Bahkan ia membuka segel pisau dewanya hanya untuk Nianbing. Di sini, ia berkata kepada Nianbing bahwa jangan pernah meremehkan makanan. Makanan tak hanya untuk mengisi perut, tapi juga sebagai pengalaman. Hidangan yang baik tak hanya memuaskan hati seseorang, tetapi juga mampu membuka panca indera seseorang. 人对于这个世界的认知，一道菜能有这么神奇吗？而厨师就是通过。 Kemudian ia bertanya pada Nianbing, pernahkah mendengar tentang koki dewa iblis? Nianbing pernah mendengarnya, bahwa ia adalah koki yang sangat terkenal di seluruh benua Yangguang. Dewa koki iblis dikenal sebagai pemimpin 5 dewa koki iblis. 不过做菜光靠勤奋，最终厨神纳言。 妙厨神明修站上了猎厨神天九，托厨神。 Kakek Zaji mengatakan bahwa dirinya lah sang koki dewa iblis itu. Nianbing mengatakan mengapa kakek Zaji hidup dalam pengasingan jika dirinya adalah seorang koki dewa iblis. Kakek Zaji mengatakan bahwa seseorang tak luput dari sebuah masa lalu yang kelam. Maka dari itu biarlah masa lalu berlalu dengan seiring berjalannya waktu. Kakek Zaji menyuruh Nianbing untuk mencicipi hidangannya. Setelah mencicipinya, daging itu seperti terbakar. Dan kakek Zaji menyuruh Nianbing untuk diam dan rasakan dengan hatinya. Nianbing merasakan panasnya, bagaikan ditanam api di hatinya. Bahkan panca inderanya meningkat secara drastis. Dengan hal itulah kakek Zaji mengetahui bahwa Nianbing keturunan dari penyihir api. Bahkan ia terkejut melihat sihir api Nianbing. Lanjut ke bagian 3.